kami banggakan Bapak dan Ren. Beliau menyampaikan tema tentang pembangunan dan kepemimpinan pada saat itu. Dan kami hadir sampai selesai beberapa waktu yang lalu. Dan pada kesempatan ini tokoh nasional kita dari Nusa Tenggara Barat, Bapak Fahri Hamzah, terima kasih yang seluas-luasnya atas kehadiran. Yang saya banggakan, saya hormati, saya muliakan Bapak PJ Gubernur. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah menjadi PJ yang selanjutnya sampai berakhir. Dan doa-doa menjadi harapan kita bersama. Yang saya banggakan, yang saya muliakan Bapak dan Rem, ada di tengah-tengah kita semua. Bapak Wakapolda, terima kasih yang seluas-luasnya. Kemudian banyak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sudah hadir Bapak Wakil Bupati, kemudian Bapak Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, ada hadir juga Mbak Rania. Mbak Rania ini dititip di saya, mohon maaf Pak Menteri. Nah, saya pikir juga Pak Menteri sama dengan saya Pak. Dititipkan Mbak Rania oleh bapaknya ke Pak Menteri dan dititipkan ke saya juga Pak. Ya. Nah, jadi Mbak Rania berdiri, Mbak Rania. Nah, ini anaknya Pak Haji Bambang Kristiono yang memang dititip juga di Pak Menteri karena beliau bersahabat ya. Yes. Terima kasih yang seluas-luasnya Mbak Rania hadir di tengah kita. Saya mohon maaf begitu berdiri tumben orang-orang tepuk tangan Pak Menteri ya. Karena kelihatannya saya pakai baju yang ini Pak Menteri ya. Terima kasih yang seluas-luasnya kepada seluruh yang tepuk tangan karena semua inilah yang memilih saya dulu Pak Menteri ya. Dan saya yakin yang tidak tepuk tangan yang menusuk saya dulu Pak Caca. Jadi terima kasih yang tidak tepuk tangan dan yang tepuk tangan. Kemudian ada hadir yang saya banggakan Kasatgas Pangan Bapak Brigjen Pol Helpi Asgaf SIK SHMH dan Kombes Pol Hermawan SIK MM. Terima kasih yang seluas-luasnya, terima kasih yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah Wakajati NTB Bapak Dr. Abdul Kohar, terima kasih yang seluas-luasnya, terima kasih yang setinggi-tingginya. Dirjen Tanaman Pangan, kemudian PLH Dirjen Hortikultura, Direktur Transformasi Bisnis, terima kasih yang seluas-luasnya. PLT Pinwil Perum Bulog, Kanwil NTB, terima kasih setinggi-tingginya. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Kepala UPD juga yang hadir semua. TNI Polri, semua keluarga besar Nusa Tenggara Barat, terkhususnya Kabupaten Lombok Tengah yang berbahagia. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan dan kesempatan dapat hadir pada kesempatan ini bersama Bapak Menteri beserta seluruh jajaran, dapat bermuajahah silaturahim, bertatap muka, berijtimah. Bahkan tadi kita berbahsul masail, diskusi-diskusi tentang pertanian dan berkelanjutan dan bagaimana mengembangkan pertanian yang cukup luas untuk memberikan pelayanan kehidupan kebutuhan sehari-hari terhadap pangan yang ada di Indonesia, dan banyak hal yang diberikan gambaran tadi oleh Pak Menteri. Begitu juga dengan kondisi alam El Nino, bagaimana air laut sudah memanas yang tentu ini berimplikasi terhadap kondisi Asia Tenggara dan khususnya Indonesia, lebih lagi Nusa Tenggara Barat. Tadi banyak hal yang diberikan oleh Bapak Menteri. Terima kasih yang seluas-luasnya Pak Menteri, terima kasih yang setinggi-tingginya. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehariban junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua di kemudian hari selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, kami banggakan, ada dua hal yang akan kami sampaikan.
tidak bisa lebih dari 2 karena memang saya terpaku dengan kondisi 2, dan saya mohon maaf yang seluas-luasnya dan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, saya ini anak seorang petani. Saya lahir di kampung tahun 77, mohon maaf mentor saya Pak Fahri ini terpaksa bercerita. Tahun 77 kami pulang sekolah SD cari ubi karena tidak ada yang dimakan, sampai tangan saya ini kena cangkul. Ya. Maka Pak Menteri, kami di sini agak masyarakat tahu kalau sebutan 459. Karena tangan saya yang kanan ini 4, yang kiri 5, jadi 4 tambah 5 9 Pak gitu. Jadi 459 Pak Menteri. Tapi alhamdulillah walaupun lama jadi kondektur Pak Menteri, saya izin sombong Pak Menteri, sudah jadi apa? Kalau nyebut pejabat mungkin gaya nanti di level yang paling rendah. Sudah 26 tahun Pak Menteri. Ya, jadi pimpinan DPR, dan ke provinsi jadi wakil bupati dan bupati. Tadi yang tepuk tangan ini yang memilih saya tadi Pak Menteri. Tapi yang tidak tepuk tangan, saya tahu dia menusuk saya dulu Pak Menteri. Dan kami yakin sahabat keluarga besar Kabupaten Lombok Tengah, lebih khusus dan di luar Nusa Tenggara Barat, kehadirannya di kabupaten kami yang amat-amat sangat sederhana ini tentu banyak hal yang membuat salah dan lain sebagainya. Atas nama pelayan masyarakat mewakili keluarga besar masyarakat Lombok Tengah yang kurang lebih ada 1.060.000 ini, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Di Lombok Tengah ini Pak Menteri kami bagi menjadi 3 bagian. Ada zona Empah Bau, ada zona Tunjung Tilah, ada zona Aik Meneng. Nah, di wilayah selatan itu ada Mandalika, di tengah ini pertanian perkantoran, dan utara agrobis di wilayah tersebut. Kalau berbicara pertanian, mohon maaf Pak Menteri, luas lahan kami ada 52.000 hektar dengan asumsi kurang lebih ada 5,5 sampai 6 ton gabah kering per 1 tahun kalau pola tanam padi-padi palawija. Maka beras kami surplus di sini. Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan penghargaan langsung di Istana Presiden, salah satu kabupaten penyangga pangan nasional di 11 kabupaten yang ada di Indonesia pada saat itu. Dan alhamdulillah tentu tidak lepas dari kerja keras keluarga kami di Kabupaten Lombok Tengah. Kondisi wilayah ini tentu di wilayah selatan juga apa yang Pak Menteri sampaikan itu sudah kami mulai mencoba Pak. Tanah digali sekian dalam, lalu kemudian tanah kita tampung untuk kebutuhan di musim panas. Karena memang tembakau juga cukup bagus. Dulu tembakau kita mendapatkan juara 1 di Bremen Pak ya, di Jerman. Karena itu kondisi alam yang kurang lebih yang hari ini surplus padi kami hitung untuk 170 tahun yang akan datang bisa surplus manakala ada satu bendungan ini akan dibangun nanti ke depan. Dan tentu akan lebih banyak melapor ke Pak Menteri setelah Pak Menteri kembali menjadi Menteri. Itulah menjadi doa kami Pak Menteri. Dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, tidak akan banyak berpanjang kalam. Terima kasih, saya sebagai pelayan hadam masyarakat keluarga besar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, atas nama keluarga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ada Pak Kapolres, Pak Dandim yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Tentu banyak hal yang menjadi sebuah kesalahan dalam penyambutan dan lain sebagainya. Lagi sekali saya mewakili keluarga besar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah hari ini menjadi pelayan hadam masyarakat ini, menyampaikan permohonan maaf yang seluas-luasnya. Jazakumullah jaza, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan, solusi dan optimisme ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan di saat sekarang ini kita akan menghadapi
tahun politik, momentum politik, pemilu dan pemilihan-pemilihan lainnya. Kita sudah bersepakat memilih jalur demokrasi. Kontestasi adalah sebuah keniscayaan, tapi mari kita sambut proses pemilu dengan suasana riang gembira dan penuh persaudaraan. Tidak boleh ada suasana konflik. Dan alhamdulillah Bapak Menteri hadir ke sini juga. Dari kemarin menebarkan kebahagiaan. Setidaknya kebahagiaan untuk masyarakat petani. Tadi di daerah Batu Jai sudah dilakukan penanaman padi. Ada dialog apa yang dihadapi oleh petani. Antara lain mencuat masalah pupuk subsidi dan lain sebagainya. Langsung Bapak Menteri merespon dengan cepat bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia sudah mengalokasikan kebutuhan untuk berapapun pupuk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari yang dialokasikan 130.000 ton untuk NTB, Bapak Menteri, kami masih butuhkan kira-kira 120.000 ton lagi, sehingga masyarakat kami tidak akan berteriak tentang kelangkaan pupuk, baik untuk kebutuhan pupuk urea maupun NPK. Pada saatnya nanti Bapak Menteri akan menceritakan kebijakan dari pemerintah. Dan pada kesempatan ini tentu kami mewakili masyarakat kami Nusa Tenggara Barat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Pertanian atas perhatiannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan petani, baik pupuk subsidi, benih maupun masyarakat kami tadi memohon bantuan. Akibat adanya El Nino, delay musim tanam 2 bulan, El Nino gorila di negara kita, maka tadi ada aspirasi mohon pompa air, mohon berbagai sarana prasarana pertanian, mohon revitalisasi bendungan, embung, sehingga mungkin kita akan dalam satu frekuensi Kementerian Pertanian dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tetap menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai lumbung pangan nasional. Kami tetap berkomitmen untuk bagaimana prestasi emas tahun 1984 pemerintah Republik Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO, dan kontributor salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat dengan operasi tekad makmur Gugu Rancah yang juga epicentrum pelaksanaannya ada di Lombok Tengah, di sekitar Bundaran, Truwai dan lain sebagainya. Bila sentra-sentra produksi ini tersedia perairan yang air yang memadai, kemudian pupuk, bibit dan lain sebagainya, insya Allah itulah yang kami harapkan, insentif atas status yang disandang oleh Nusa Tenggara Barat lumbung pangan nasional. Kiranya afirmasi action dari pemerintah pusat adalah memberikan perhatian kepada NTB lebih besar lagi, sehingga ke depan kami tetap bergairah untuk menjadikan NTB sebagai lumbung beras nasional. Demikian juga harapan kami kepada Bulog, kiranya harga beras petani kami bisa dibeli dengan harga yang sangat menguntungkan. Kami khawatir bila Bulog tidak memberi dengan harga yang menguntungkan, maka dari Jember, Banyuwangi yang memiliki rice milling unit yang baik, mereka berlomba-lomba membawa fuso dan lain sebagainya. Produksi-produksi petani kami akan disedot dan mereka processing di Jawa. Kemudian mereka melempar lagi ke pasar dengan harga yang jauh lebih mahal. Oleh karenanya, keberadaan rice milling unit yang sudah dibangun Bulog di Lapilopok kiranya bisa dioptimalkan sebanyak-banyaknya, menyerap beras gabah petani kami dalam bentuk beras yang sudah ada nilai tambahnya dinikmati oleh petani kami, itu baru ditransfer antar pulau, sehingga Nusa Tenggara Barat sebagai lumbung beras nasional, sebagai tempat produksinya juga mendapatkan nilai tambah dari apa yang telah diproduksi tersebut.
Dan pada kesempatan terakhir kami bersama aparat penegak hukum mengantisipasi musim tanam, percepatan pengadaan berbagai hal, benih, alat, dan lain sebagainya. Kiranya kita dapat melakukan pendampingan yang memadai sehingga di tengah perjuangan untuk melakukan percepatan memenuhi produksi, maka mudah-mudahan tidak ada permasalahan-permasalahan hukum yang menimpa aparat-aparat kami, jajaran pertanian, sehingga semua bekerja untuk rakyat dalam suasana riang gembira dan tanpa tekanan yang berarti. Bapak Menteri yang kami hormati, atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat, sekali lagi menyampaikan ucapan selamat datang dan ungkapan terima kasih atas perhatian Bapak Menteri, atas perhatian Bapak Pemerintah Republik Indonesia. Bendungan-bendungan besar sudah terbangun di daerah kami, dan ada yang sudah diresmikan dan ada satu lagi yang segera bisa dioperasikan. Insya Allah Bapak Presiden ada rencana untuk segera meresmikan bendungan Tiusuntuk di Sumbawa, kemudian melihat progres smelter dan kegiatan-kegiatan lainnya di Nusa Tenggara Barat. Semoga selama berada di Nusa Tenggara Barat ada krisis global, krisis ekonomi, dan krisis energi. Itu yang terjadi saat ini. Kemudian masuk ke nasional juga terjadi krisis karena ada El Nino. Sekarang El Nino ada 3 tingkatan: El Nino biasa, Super El Nino, dan Gorilla El Nino. Sekarang posisi Gorilla El Nino. Pemanasan global semakin meningkat 1,2 derajat saat ini. Diperkirakan 2050 itu 1,5 derajat peningkatan panas bumi. Ini akan mengancam bumi, bukan saja Indonesia. Yang sulitnya sekarang adalah yang berkomentar pangan adalah yang tidak mengerti pangan. Di situ masalah besar kita, dan dia lebih pintar daripada kita. Pengamat tidak pernah kuliah di pertanian, nggak pernah kerja pertanian, tiba-tiba tahu food estate. Dia ngerti lebih detail. Tahu Bapak, Ibu, satu komentar yang keliru itu dosanya bisa bayangkan nanti di akhirat, dipikul kelak. Bapak Ibu sekalian, masuk ke Indonesia. Dulu 5 tahun yang lalu kami pernah ditakdirkan menteri 5 tahun. Swasembada 3 kali. 2017, 2019, 2020. Artinya apa? Kita mampu, dan yang masuk memberikan kontribusi besar salah satunya adalah NTB, Sumbawa, dan Lombok. Makanya kami turun memastikan bantuan yang kami kirim nanti apakah sampai atau tidak. Bapak Ibu sekalian, kami akan bantuan benih nanti secara gratis seluruh Indonesia. Itu 2 juta untuk jagung, 2 juta untuk padi, 4 juta hektar seluruh Indonesia. Kami refocusing anggaran 7,7 triliun. Saya katakan dahulukan petani. Begitu kami masuk ditakdirkan menteri, kami cek anggaran. Ini untuk bangunan Pak? Enggak, bangunan kami tidak butuh. Kita butuh pangan. Kemudian ada lagi yang mengatakan, Pak, ini ada biaya perjalanan dinas, biaya macam-macam, biaya rapat yang tidak merubah pangan. Yang dibutuhkan adalah pupuk, benih gratis, dan seterusnya. Itu 7,1 triliun. Biaya seremoni, biaya gunting pita, saya katakan kurangi gunting pita kalau saya datang. Ini biaya cipika-cipiki macam-macam, hilangkan. Fokus 7,7 triliun, fokus bibit benih, jagung, padi, hortikultura seperti yang kita berikan tadi, dan itu gratis. Kemudian alat mesin pertanian, karena kita, tema besar kita adalah transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Baru kita bisa setara, target kita setara dengan Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan seterusnya. Dulu 2014 teknologi kita sangat rendah.
hanya 0,14 horsepower. Jadi tenaga kuda Inggris hanya 0,014. Kami angkat menjadi 2,1 sejajar dengan Thailand. Thailand sejajar dengan kita, kemudian berikutnya kita kejar Jepang. Jadi ada target, harus full mekanisasi. Ada lagi yang salah paham, komentar di media, ini petani semakin menurun. Betul, kenapa? Karena kita menggunakan teknologi tinggi. Dulu tanam manual, dulu panen manual, itu harus menggunakan 20 orang per hektar. Sekarang hanya 1 orang, tentu ini turun. Jadi kalau turun, itu namanya sudah bertransformasi untuk menuju pertanian modern. Dulu kalau panen tanam menggunakan 20 orang. Dulu mekanisasi, sekarang mekanisasi. Nah ini mereka tidak paham. Tetapi NTP pertanian itu naik dan tertinggi dalam sejarah. 117 kalau tidak salah. Ini yang kita lakukan, ini kita harus lanjutkan. Masalah besar di Republik ini berganti pemimpin, berganti program. Padahal itu uang rakyat. Benar? Kalau program dulu dilanjutkan, swasembada 2020 dilanjutkan, sekarang ini harusnya kita ekspor besar-besaran ke negara lain. Dan kita pemain utama di tingkat dunia untuk pangan. Pasti bisa. Kami katakan pasti bisa. Kalau swasembada itu sudah kami lewati. Sudah 3 kali swasembada. Target kami adalah ekspor. Dulu jagung puluhan tahun tidak bisa ekspor. Kami menghadap Bapak Presiden, izin Bapak Presiden, ini ada pukulan terhadap petani jagung. Kami dimaki-maki di NTB, di sini. Di NTB dimaki-maki. Pak Menteri, padahal aku baru jadi menteri waktu itu, 2014, 2015. Pak Menteri, ini yang biang keroknya ini, kita sampai bangkrut. Kita panen, harga jatuh, cuma 1.000 waktu itu. Waktu itu ada Bapak Presiden. Bapak Presiden kami yang tanggung jawab, kami menterinya. Karena ada Bapak Presiden. Dan aku terima. Kenapa? Itu motivasi bagi saya, itu membuat saya tidak bisa tidur, sehingga aku pikirkan kebijakan yang tepat. Jadi NTB, Lombok, Sumbawa ini berkontribusi pada swasembada jagung kemarin, karena menekan saya untuk berpikir keras untuk menyelesaikan masalahnya. Kami ingat betul. Setelah itu kami menghadap Bapak Presiden, tolong floor price, harga dasar untuk jagung ditetapkan Rp3.150. Begitu ditetapkan, tahu apa yang terjadi? Pematang di Jawa ditanami jagung, kemudian kuburan ditanami jagung, kemudian bawa pohon kelapa sawit di Sumatera ditanami jagung. Bahkan aku tanya, kenapa kuburan ditanami? Dia bilang, Pak Menteri, aku sudah izin kepada nenekku, izinkan pusaramu aku tanami, karena menterinya lagi baik, pemerintahan Jokowi lagi baik terhadap rakyatnya. Hanya 2 tahun kita swasembada, langsung ekspor. Hanya 1 kalimat kami ubah dalam Perpres, 1 kalimat. Tapi, nah ini Gunung Kidul. Ini Gunung Kidul, Jakarta. Kami datangi kemarin. Datang lagi pendekar pangan. Makasih. Aku datangi. Ada 20.000 yang jemput. Datang lagi pendekar pangan. Saya katakan tanami kembali itu Gunung Kidul. Biar meletus, tetap tanami. Kami beri bantuan. Dan itu mudah, masyarakat mudah. Kalau mau swasembada seluruh komoditas di Indonesia, petani sangat mudah. Beri ruang untuk untung, kawal mereka, permudah pupuk, pasti swasembada. Aku garansi swasembada. Benar? Coba serempak mengatakan bahwa itu bisa swasembada. Target kita adalah, kami sudah laporkan ke Bapak Presiden, kita punya lahan rawa 10 juta. Sekarang kita garap pertanian 7,4 juta hektar seluruh Indonesia. Kalau 10 juta hektar ini kita garap, kita bisa memberi makan pada generasi kita 1 miliar penduduk Indonesia ke depan.
sebelum mencapai 1 miliar kita ekspor dan memberi pangan pada dunia. Kita bisa bergandengkan, bayangkan kalau kita Indonesia menjadi sekjen PBB, Indonesia menjadi dirjen FAO, kita menjadi pengendali dunia karena kita bisa memberi pangan mungkin 50 sampai 100 negara. Pangan sangat strategis. Jadi kami minta NTB bergerak kembali, kami siapkan bibit jagung. Tadi itu baru pemanasan 200 miliar, itu baru pemanasan. Baru kunjungan itu baru pemanasan. Ya. Bisa bantu ya. TPL sudah terima BOP ya? Belum. Angkat tangan yang belum. Sini, yang satu, yang baju hitam, yang jilbab hitam. Ini maju satu. Ini harus kita beresin satu-satu. Nih mana PPL. Maju PPL satu, tuh yang lurus nih. Ya berdiri, tuh. Oke, sini. Enggak, kita harus beresin di lapangan. Kenapa? Masalah di lapangan, bukan di Jakarta. Ini Mbak. Nomor 3. Oke. Belum terima BOP? Belum, Pak. Pak Dijen? Kenapa tidak terima nih? Karena BOP itu dibayarkan setelah bekerja. Jadi pembayaran Januari. Bukan yang Desember belum? Sudah kalau Desember. Ini kok bisa lahir di NTB? NTB biasa orang baik. Sudah terima BOP, tahu nggak? Itu gaji saya, biaya perjalanan dinas saya. Saya katakan enggak usah aku digaji negara. Nenekku dulu perang tidak digaji, nyawanya dia serahkan untuk negara, apalagi hanya untuk mengabdi. Sudah terima, 2 bulan sudah terima kan? Terus dia belum terima kasih, katanya belum. Maksudnya belum Februari. Rusak benar. Kalau benih-benih generasi milenial muncul seperti ini akan merusak republik ini dan republik kita bisa runtuh. Betul? Tolong kalau bisa ini kita deportasi bukan ke Jakarta, menjadi pegawai saya. Biar aku latih mereka supaya mindsetnya berubah. Mindset yang rusak akan menghasilkan hasil kerja yang rusak. Inilah modelnya. Kerjanya belum jelas, sudah diberikan BOP, dibantu 200 miliar, tidak terima kasih. Pak, belum dikasih. Itu coba TNI, belum dikasih apa-apa, tapi jiwa raganya untuk merah putih. Oke? Kasih Mbak, sebenarnya aku mau kasih pupuk, tapi nanti petani yang aku cari. Oke, makasih ya. Sudah terima ya? Oke. Itu, kalaupun kau sakiti, tapi aku tidak rela menyakitimu. Kau sakiti aku. Itulah cinta sejati. Aku dulu PPL, aku PPL dulu. Aku dulu miskin. Wanita cantik seperti ini menolakku. Saya katakan pada saatnya kamu menyesal. Makasih Mbak, ya. Mbak, tolong dong terima kasih dulu kembali. Pak Menteri terima kasih BOP-nya. 8 tahun nggak pernah BOP kan? Dapat BOP kan? Sudah dapat kan? Terus belajar dong, terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri. Ya, gitu orang baik. Jangan nggak jadi dideportasi ke sebelah belakang. Ini sudah dikasih sengaja aku kumpul Bapak supaya Bapak saksikan ada bantuan 200 miliar hari ini. Dan itu turun dalam waktu dekat. Tergantung Pak Bupati.
Pak Bupati tentukan nanti ini dilanjutkan bantuan atau tidak, termasuk Pak Gubernur. Setuju? Oke, kita lihat nanti. Nih ada anak saya ya, ada anak saya orang Sumbawa. Aku bapaknya sekarang, beliau bapaknya adalah saudaraku. Ini Mbak Rania, berdiri. Ya, aku titip dijaga. Ini anak yatim piatu. Anak yatim piatu, siap jaga? Awas kalau tidak. Siap jaga? Ada pemuda milenial? Angkat tangan, sini. Ini berani, tuh. Enggak, kamu. Jangan angkat tangan tidak bertanggung jawab. Sini. Yang belakang. Jangan balik. Iya, betul. Sini. Mbak Rania tampil. Ini. Sini, Mas. Bukan pemuda ini. Mas, ini anak saya. Waktu almarhum meninggal itu di tempat saya di Makassar. Saya mau sarapan, tiba-tiba diketuk pintunya, ternyata beliau sudah mendahului kita. Ya, kita doakan beliau semoga husnul khotimah dan beliau diterima di sisinya. Oke, Mas, masih bujangan ya? Oke, sudah. Coba ini tunjukkan kehebatanmu di depanku. Ini anakku, ini masih single. Coba rayu di depanku. Coba. Boleh dirayuin. Nih, coba rayu jarak jauh. Bapak harus di tengah, Mbak Rania. Coba rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ceramah atau apa ini? Ini itu ciri orang Islam, Pak. Oke, lanjut aja. Lanjut upayamu. Kalau kamu berhasil merayu orang ini, publik mengatakan betul lulu, aku kasih hadiah. Dinda. Jangan dulu. Ajudan mana? Aku beri gaji saya separuh kalau dia berhasil. Aku kasih. Aku lihat kelihayannya, kehebatannya. Orang Lombok, hati-hati. Kamu mewakili harga diri orang Lombok. Kamu mewakili harga diri orang NTB. Kalau gagal, itu kehormatan Pak Fahri sebagai guru saya itu tercederai, terdegradasi. Coba goda. Enak aja main seruduk. Ini sudah tidak ada etikanya ini. Kamu cara jauh aja. Begini, Pak. Kalau orang Lombok tadi Bapak. Enggak usah pantun. Langsung goda, aku mau berangkat. Di mana? Orang Lombok itu kalau mau memikat perempuan dia curi, Pak. Itu tandanya dia berani. Tanpa ngomong-ngomong, Pak. Dia curi langsung. Silakan tanya orang Lombok. Betul apa enggak? Itu orang Lombok, Pak. Dia curi cara. Begini. Sekarang itu nanti melanggar agama. Ini beradab. Ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem, jaga kita. Begitu kamu curi, langsung diborgol. Bukan cinta yang kau dapat, penjara. Oke. Coba nanti dia balas. Enggak. Coba gimana? Saya melihat senyumanmu ibaratnya matahari. Karena matahari itu bisa menyinari seluruh dunia. Saya harap senyumanmu itu bisa menyinari hatiku yang Nah, inilah orang. Kalau ada orang yang membuat narasi begitu indah, kerjanya kurang bagus. Kalau anak cantik semua, gadis, milenial, NTB, kalau ada orang indah narasinya, kata-katanya yang diusung menjadi kalimat yang indah, biasanya bukan petarung, biasanya bukan eksekutor, tetapi yang tidak tertata dengan baik kata-katanya, itu biasanya eksekutor. Jadi maaf ya,
Sudah, aku cuma petani nggak atau apa kerjanya? Saya ketua kelompok tani, Pak. Oke, aku kasih pupuk aja, nggak jadi traktor. Pupuk 1 karung mana? Aja, Pak. Sudah salah cara menggoda anakku, nggak benar. Kamu nggak layak jadi menantuku. Mana pupuk? Direktur pupuk. Ada pupuk, langsung ambil di belakang, Mas. Ambil 2 karung. Oh, Ya, kita satu. 2 karung. Coba angkat tangannya. Berapa karung? Aku kasih. Ah, oke. Oh, mantap, Pak, mantap. Oke, 2 karung. Mantap, Pak. 2 karung. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Salam. Salam katanya itu Pak Gubernur yang minta salam. Nah, katanya pemberani gemetar. Begini tangannya menghadap. Sudah, makasih. Terima kasih, Pak. Ada fotonya selfie. Oh, boleh. Sampaikan kepada masyarakat NTB, ini hampir calon mertuaku. Aku gagal karena narasiku terlalu bagus, tapi eksekusiku tidak bagus. Nice. Tadi Bapak kasih 2 karung. Terima kasih, Pak. Ya, para nih jaga kesehatan nak, jaga amanah Bapak, ya. Terima kasih. PPL selesai, pemuda NTB selesai. Maaf Pak Bari, itu nama Bapak terdegerasi sektor bagaimana merayu orang. Aku dulu PPL, Pak Bupati cerita penderitanya, Pak, untung aku hidup. Nih, ada bisa tunjukkan nggak fotoku? Jelek, kurus. Ada. Nah, ini waktu PPL. Jadi jangan kira aku main-main, aku PPL. Tapi PPL tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah. Aku akan bongkar laci dunia dan saya tidak akan berhenti berjuang sebelum sampai di tujuan. Ini PPL. Ada lagi lebih jelek kehidupan saya. Ini PPL, saya tugas di Sulawesi Tenggara. Gaji saya Rp125.000 pada waktu itu. Nah ini lebih buruk. Di sini aku ditolak. Ini foto aku simpan nanti di museum sebagai saksi bisu bahwa aku pernah ditolak dan yang menolakku menyesal sampai hari ini. Ada tetangga kos-kosan yang tolak saya, yang di depan. Ini kos-kosan saya, tinggal di depan. Karena Pak Bupati cerita, Pak Bupati, Bapak masih lebih gagah dari aku. Jelek, nih kasur berjamur, ini semua. Coba bantalnya, bantal itu warisan dari senior. Yang satu, lain-lain semua nggak ada. Dan ada kutu busu di sana, banyak. Kutu busunya yang menyerah. 4 tahun saya bersama, tapi dia menyerangku. Saya kebal dengan kutu busuk. Ini penuh kutu busuk. Itu namanya petarung. Ini sedikit-sedikit gagal. Food estate gagal. Ini minta macam-macam. BOP sudah dibayar? Belum. Yang rusak republik ini kalau macam pemuda macam ini kita pelihara, jaga. Setuju? Nih. Dan kalau aku ke Jakarta tidur di mes, di masjid. Ini bisa lihat, ini foto saya. Menjadikan orang yang pernah menolakku, saya ketemu pada saat dilantik, diundang pula pertemuan alumni ada 4.000. Saya katakan aku pulang dengan syarat yang menolakku. Si A harus hadir di tengah-tengah alumni. Dan dia hadir. Dia pas pojok belakang hadir. Kami pidato. Mudah-mudahan tidak ada penyesalan hari ini terjadi. Ini kisah nyata. Apa hikmah di balik itu? Kalau kamu ditolak, kamu dihina, kamu dicaci, itu sebagai motivasi untuk terbang melompat lebih jauh. Ada saksinya satu di sini. Ada sahabat saya satu di sini, sama-sama di kos-kosan. Apa ada Ibu Sukma? Ada. Ini sini Ibu Sukma. Ini sahabatku dari NTB. 25 tahun baru saya ketemu. Ini sahabat saya. Saya tinggal di kos-kosan, tapi dia lebih kaya daripada saya.
Dia kos-kosan di depan, tetangga kos-kosannya yang aku suka dan dia tahu ini sahabat saya. Beliau kos-kosan yang Al-Khair ya, Al-Kausar, dia yang mahal. Aku ingat 300 sampai 350 ribu ya kontraknya per bulan. Saya 100 ribu per tahun. Tapi bersama dengan kutu busuk, bersama tikus nggak apa-apa. Tahu Bapak Ibu, kalau ulung lahir di ombak besar, bukan lahir di kolam renang. Kalau ulung lahir di tempat yang gersang, kalau mau jadi petarung harus bertarung di tempat ini di NTB. Ini bisa Bapak kaya raya karena lahir di NTB. Ini sahabat saya, boleh aku bantu sahabatku? Boleh ya? 25 tahun baru aku ketemu nih. Saya dengar mau hadir di tempat ini, dia hadir. Beliau dosen ya? Dosen. Dan baik hati, aku ingin berikan combine harvester yang jalan-jalan itu. Harganya 700 juta. Gitu kalau ada teman kita menteri. Makanya you cari juga temanmu menteri, baik-baik. Tapi seandainya, dan aku ingat ada kue Sumbawa ya, Lombok. Dia bawakan dulu, dikasih 2 biji, 3 biji. Seandainya dia kasih saya 1 karton pada saat itu, aku berikan 20 combine. Tapi 2 biji ya sudah, 1 combine harvester aku kasih ya. Salam buat hormat buat keluarga semua. Nah, doakan aku mengabdi untuk negara, mengabdi untuk NTB. Salam hormat buat keluarga. Ya, terima kasih Mbak. Beliau baik banget. Orang-orang NTB itu fanatik, jilbabnya dulu besar dan tempatnya bagus dia lebih kaya daripada saya. Tapi saya katakan, hari ini kamu hina, hari ini kamu tolak, esok kamu menyesal, dan saya akan berbuat terbaik untuk Anda. Yang menolak saya, aku cari dan ketemu. Begitu ketemu, dia punya masalah, aku selesaikan. Dan tempat saya dihina, diusir, tidak berubah sampai sekarang di BTN. Datang ketemu ibunya, ibunya mengatakan, nak bisa nggak saya ketemu Menteri Pertanian 2017, 2016. Saya katakan aku datang. Apa hikmah di balik itu? Ada masalah, aku selesaikan seluruh masalahnya. Dia menangis, dia mengatakan, nah aku ingin ketemu Menteri Pertanian itu sebelum ajal menjemputku. Aku datang ke tempat itu, naik mobil, kemudian dia peluk saya, menangis sejadi-jadinya. Saya katakan, saya tunggu pelukan ini 15 tahun yang lalu. Apa hikmah di balik itu? Jangan dendam, jangan rawat dendam. Jangan selalu keluarkan kalimat negatif. Orang bodoh tapi beradab itu masih mulia di mata Allah daripada orang pintar jenius sekalipun tapi tidak beradab. Itu akan memecah belah kita. Itu akan memecah belah bangsa. Yang aku tahu, yang aku pahami, aku tidak temukan kami Muslim tidak menemukan di Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Kami baca tidak temukan. Rasulullah juga kalau dia dakwah tidak aku temukan memecah belah bangsa, apalagi menghina gurunya, apalagi menghina yang pernah berbakti pada dia. Yang aku tahu, mungkin kita sepaham. Bapak Ibu sekalian, yang kelompok tani ada? Angkat tangan, nanti aku yang tunjuk. Naik. Aku tahu yang petani, angkat tangan. Tuh. Yang badan tegap, pakai topi hitam. Anak topi hitam. Ya, itu. Oke. Itu petani, aku lihat dari jauh. Pak, Bapak bukan petani, kiai. Ya sudah, naik, Pak. Jangan biasakan permalukan orang di depan umum. Kalaupun bukan saya dipanggil, tetapi belajarlah menghargai orang. Ya, sini Ustaz, nggak apa-apa. Petani. Tahu, mau lihat ciri-cirinya petani? Nih, jempolnya sama besar dengan kelingkingnya. Ini dulu melepuh, kalau aku pecah batu.
Kecil tangannya Pak, tangan Ustaz. Oke, nggak apa-apa. yang tadi tadi juga. Ya. Oke, 1, 2. Jangan sini. Takut. Stop sini. Ke sini. Aku cari petani, aku bukan cari yang pakai kacamata. Ya, yang naik pakai kacamata. Sana yang belakang pakai kacamata. Wan, sudah naik juga. Bukan Bapak saya tunjuk, tapi enggak boleh. Ini kita menghormati Pak Fahri di sini, Pak Gubernur, Pak Bupati. Yang pakai kacamata tadi, yang ya itu. Oke. Siapkan jawaban. Aku tanya karena saya buru-buru berangkat. Apa masalahnya Pak? Langsung aja. Pupuk langka. Pupuk. Ya. Bapak, apa masalah? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Enggak pupuk. Salah. Oke. Sekarang tahu Pak, 2 bulan kami keliling, kami dekati Bapak Presiden, luar biasa beliau. Cara negonya, wartawan jangan ditulis ya. Negonya adalah kalau ketemu seseorang bawa permintaan, usahakan pada saat berada di surga baru komunikasi. Ini cara komunikasi. Ini tadi tidak minta terima kasih, mau gombal anak saya, sudah kasar narasinya tidak karuan, dunia milik kita berdua, memangnya kamu berdua. Ini ke yang lain mau kemana? Akhirnya pupuk aja dia dapat. Pak, kami sudah memohon Bapak Presiden. Alhamdulillah sudah tambah 14 triliun. Langsung 2,5 juta ton. Dan itu Pak Bupati, Pak Gubernur, yang surat kami ada nanti susulan tambahan. Kalau itu habis, insya Allah aku menghadap. Tapi jangan bilang-bilang dulu. Kita tunggu situasi, kita lihat keadaan yang baik. Ya, oke, Pak. Nanti doakan pupuk itu tambahan aku kirim lagi ke sini nanti. Ada berdiri, sesdinya. Mana sesdinya? Ini, tuh Pak, yang pegang pupuk se-Indonesia. Direkturnya mana? Yang Pak beri pupuk. Nih, Bapak tanggung jawab ya. Tambah ya. Jangan sampai kosong. Di pengecer sudah ada. Sudah ada ya? Oke, Pak. Secepatnya, Pak. Apa? Secepatnya. Bisa secepatnya, Pak. Pakai mic. Bisa secepatnya, Pak. Karena petani sudah mau pupuk lagi, Pak. Iya. Marah-marah, Pak. Marah-marah dia. Alhamdulillah harus secepatnya, Pak. Merdeka! 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 Alhamdulillah sudah kita dapat P dan G, Pak. Apa? Menteri. P dan G. P itu pupuk. Terus? G. Gabah. P dan G. Pupuk sudah datang, kita tunggu gabah. Ambilkan di belakang. Benih padi, cepat yang tadi. Apa itu? Benih padi, aku ambilkan cepat. Bawa sini, tolong bantu. Bawakan benih padi itu, sini. Nah, sini. Bagikan P dan G. Ini G-nya. P dan G. Gabah. Nah. Tanam ya. Ya. Oke, ini Pak. Oke, antri. Oke. Aku layani Bapak, aku pelayan Bapak. Jangan lihat saya sebagai menteri. Aku lama miskin. Nih. Ya. Ini. Lah, kenapa laki-laki semua? Nggak ada ibu-ibu? Kok nggak ada yang tepuk tangan kalau saya? Kalau Pak Menteri tepuk tangan. Oke. Sedikit Pak. Kalau tidak ada perintah dari Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati tidak akan mungkin merealisasikan pupuk Pak. Karena ada Polda Pak. Nanti ditangkap. Kecuali dari Bapak Menteri. Pak Kapolda, ini besan saya. Nah ya. Terima kasih. Maksud itu saudara saya. Ini Pak Kapolda, beritahukan ke polsek-polsek. Jangan diganggu pangan, jangan diganggu. Kalau petani ambil solar sekian, janganlah diganggu. Tidak mungkin dia jadi konglomerat. Kalau ada masalah padi, jangan Pak, jangan. Tolong, jangan ya. Ya, insya Allah. Kapolda orang baik. Ya. Pupuknya.
Sini. Bapak, sini dekat. Nggak tahu ini perlu Pancasila nggak dibanyak lagi, Pancasila sini nggak lagi. Pak Gubernur, Pak Bupati nggak lagi. Ini sudah dikasih bibit, belum terima kasih juga, minta pupuk lagi. Gak apa-apa, kamu sakiti aku yang satu, yang kedua, yang ketiga, kau sakiti saya, aku maafkan. Oke, kasih pupuk satu karung, ambil di belakang langsung. Sana. Ya, mau foto sini. Terima kasih banyak Pak Menteri. Enggak ya. Babinsa yang Sersa Mayor, angkat tangan. Sersa Mayor 4. Sini naik. Satu orang. Sersa Mayor 2 orang, nggak apa-apa. Sersa Mayor berapa orang? Sini. Berapa orang Sersa Mayor? 4 kuning. Ada Pak Dandrem nih. Kamu salah, pusat bagianmu. Ini 4 Sersa Mayor. Sersan Mayor, bukan Mayor. Sersa Mayor. Gak apa-apa ya. Yang lain Babinsa, aku cinta Bapak, aku sayang Bapak karena Bapak adalah Bapakku. Ada lahir dari rahim seorang Babinsa menjadi pertanian Republik Indonesia, dan itu menyayangi petani. Kalau ada amal yang aku perbuat, itu amalannya Babinsa seluruh Indonesia. Pak, sini. Bertani nggak? Siap, bertani. Bertani. Ya, agak pisah kebun sedikit. Nanti bibit. Bertani, padi, jagung. Padi, jagung. Bertetangga semua. Dekat-dekatan enggak? Jauh. Mau bantu petani enggak? Kalau siap. Mau. Siap. Coba kasih pupuk satu sak semua. Siap. Kemudian kasih hand traktor tapi bantu petani ya. Siap. Oke, 5 hand traktor sana. Oke. Udah. Ya karena kenapa? Tidak banyak cerita. Sudah ilas, aku tanya, Babinsa. Ulangi, Babinsa. Coba suaranya. Belum dijanji, suaranya sudah menggelegar. Itu namanya petarung. Oke, hand traktor ya. Siap. Kita foto. Sama-sama sampaikan pada saudara saya, anaknya Bapak, bahwa harus menjadi pendekar. Ya. Oke, nanti ambil hand traktor, bantu petani ya. Ya. Bantu petani. Artinya kerjakan punya Bapak, tapi bantu petani. Ya. Bisa? Bisa. Pasti bisa, ada Pak Dandrem di depan. Makasih Pak Gubernur, udah Pak, kasih. Salam buat keluarga ya. Salam sepupuku di rumah. Anaknya Bapak adalah sepupuku semua. Jaga mereka, jaga moralnya. Hati-hati, jangan banyak narasi, tapi banyak kerja. Oke. Ya. Ada yang mau bertanya terakhir? Enggak perempuan, enggak ada perempuan. Sini perempuan, sini Bu, sini. Yang mau bertanya. Ya, yang ibu-ibu. Ini ibu-ibu. Yang perempuan, oke. Yang perempuan juga dari sana. Pupuk itu langsung ambil Pak ya. Yang traktor nanti dikirim. Yang perempuan. Duh, ada perempuan baru. Yang perempuan angkat tangan ini. Ini lain-lain perempuannya Lombok. Mana perempuan? Masa laki-laki dari itu tuh ibu, sini Bu. Tadi ibu yang sering mati tanam baru. Ini. Yang petani ya. Ini ada saudara saya Hipmi. Mas Adi berdiri, aku lupa. Ini pemuda, ini aku doakan beliau jadi konglomerat. Ini pengusaha muda, eksportir dari sektor pertanian. Nanti
kami kolaborasi. Pak, kalau bisa Mas Adi dengan ada tadi berapa orang hadir? Oh, sudah kelola garap ini NTB. Garap NTB. Bibit bantuan kita berapa Pak Wandi untuk NTB? Untuk Lombok dulu. Berapa? Izin arahan Bapak supaya ditambah lagi. Berapa? Sini misi. Daripada salah ucap ditangkap Pak Gubernur, mati kita kalau salah ucap. Berapa? Yang mau dibantukan Pak? Oke, untung aku ingat Pak Gubernur ini ada 13.000 ya, 13.000. Aku tambahkan karena orang NTB baik, orang Lombok baik. Aku tambah 10.000 jagung hektar, 10.000 padi, dan itu gratis semua, bibit unggul dari Jakarta. Tetapi kalau bagus, semua situasi bagus, terutama anak saya Rania berdiri, ini amanah karena anak yatim, jaga anak yatim. Ya, kalau ada pemuda enggak di sini? Ada, masih bujangan. Enak aja masih bujangan, umurnya sudah tua, jangan. Oke, jaga anak saya, aku titip ya, karena saya berangkat sebentar, sampai berangkat saya mau ke Aceh. Oke, makasih. Aku tambahkan. Yang lain masih ada nggak mau ditambahkan? Nggak ada lagi, cukup. Alat mesin sudah cukup. Combine sudah. Berapa unit? 10 unit? Enggak, tambah 15. Oke. Jadi 5 tambah 5 jadi 15 total, ya. Oke. Nanti kalau bagus kerjanya tambah lagi Pak Dirjen. Tambah. Nanti kerjanya secara menyeluruh. Bu, apa masalah? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, saya cuma memperkenalkan diri juga dulu. Saya salah satu perwakilan dari POPT PHP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maaf. Pompa sudah ada belum? Tadi Pak Bupati minta pompa. Pak Bupati butuh pompa atau tidak butuh daripada dia pompa airnya? Pak Gubernur butuh pompa nggak? Butuh pompa? Nggak, tolong cek, tim turun cek berapa pompa dia butuh ya. Ya, pompa air. Oh, ini cek deh berapa ya. Oke, cepat langsung, apa masalahnya? Apa masalahnya? Masalah kami perwakilan dari petani dari Kecamatan Praia Timur. Masalah kami di Praia Timur Pak, kekurangan air sama sekali belum. Pompa, aku kasih pompa atau sumur bor? Sumur bor, oke. Yang kedua apa Bu? Yang kedua apa masalahnya Bu? Kami di sini dari perwakilan masalah air. Sumur bor apa pompa? Ada pengairan di lahan. Udah. Bor. Sumur bor. Oke, Ibu. Apa masalahnya? Kebetulan saya memperkenalkan diri sebagai petugas penanganan dampak fenomena iklim, kekeringan maupun banjir, Pak. Apa dibutuhkan dari saya? Mungkin saya bisa perkenalkan, saya panggilkan Kepala BPTP kami, BPTPH Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Insinyur Rahmayati, MP. Pegawai. Kepala BPTPH. Oke, pegawai semua Bu. Ya, mana orangnya? Aku kasih Lope. Aku sayang. Masih ada tambahan? Bu, nanti kasih deh alamatnya. Nanti Pak Dirjen tolong cek yang mana butuh pompa. Jangan sampai kita kirim bantuan terkadang tidak tepat Pak Ketua. Kadang nggak tepat Pak Gubernur. Tolong cek mana butuh pompa. Kita nanti adakan pompa besar-besaran. Maaf, kami adakan ini ribuan. Tahu Bapak Ibu, kami beli alat mesin pertanian 2,5 triliun. Yang kemarin bangunan dan seterusnya enggak. Saya bilang belikan untuk petani. Petani tersenyum, hatiku sudah bahagia. Itu yang kami lakukan. Oke Bu, apa Bu? Terima kasih Pak, saya Kepala BPTP Provinsi NTB. Terkait kekeringan, kebetulan kami yang menangani. Ada beberapa petugas
yang diposisikan di setiap kecamatan. Satu atau dua petugas berada di kecamatan untuk mengendalikan hama, mengendalikan penyakit, mengendalikan banjir dan mengendalikan kekeringan. Sayangnya Pak, mereka tidak mendapat BOP sebagaimana PPL mendapat BOP. Padahal dia bagian dari yang membantu Bapak di lapangan. Mungkin itu Pak. Sini. Jadi belum dapat BOP? Iya, yang dapat PPL saja. Ibu dibawanya dinas? Iya. Atau dibawa saya? Di kementerian juga dana kami dekor semua dari kementerian Pak. Dari perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Pak Dirjen ini, lah kenapa buat masalah? Iya, oke. Gini, jujur Bu, jujur Bapak Ibu, jujur karena saya PPL dulu. Yang saya ingat langsung PPL karena waktu itu tinggal 2 bulan. Anggaran sudah tipis sekali. Saya katakan seluruh anggaran yang ada berikan. Kalau perlu diriku berikan untuk PPL termasuk Ibu. POPT Pak. Aku serahkan atau Ibu pilih saya aja. Terima kasih bawa Pak. Pulang. Terima kasih Pak. Oke, nanti coba cek BOP-nya POPT Pak. Jadi selain PPL ada berapa orang? Di Lombok 75 kurang lebih 100, di Pulau Sumbawa 100. Ini siapa yang kendalikan Pak Dirjen? BOP-nya dari pusat Pak. Jangan sembarang janji nih. Aku takut tuh dia turun ditagih. Ini kalau ibu-ibu gini tekanannya itu lebih tinggi tuh. Kalau laki-laki masih bisa kita kompromi, tapi kalau ibu-ibu nih tekanannya 2 kali lipat tuh. 2023 dapat berapa Bu BOP-nya? BOP-nya 150 orang Pak, 500.000. 500.000. Ya ada Pak. Ini karena diblokir Bapak. Tapi Pak, wilayah binaan kami 1 kecamatan. Kalau PPL 1 desa. Kalau kami 1 kecamatan melingkupi banyak desa. Ini Ibu kan cantik. Iya Pak. Kan kelihatan cantik, masih muda, awet muda lagi. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Tahu Bu, mau jadi petarung, mau jadi menteri, mau jadi gubernur, mau jadi rezeki, mau kaya raya. Tahu Bu? Siap. Pantang mengeluh dan meminta. Ibu kan aku lihat ustazah nih. Tangan di atas lebih mulia, tangan di bawah. Siap Pak. Tujuh. Saya tugasnya memperjuangkan teman-teman saya yang di lapangan. Kalau saya enggak apa-apa, enggak usah Pak. Tapi teman-teman saya di lapangan tunjuk teman. Itu yang laki-laki, satu orang laki-laki. Itu bukan satu orang yang pakai jenggot. Satu orang pakai kacamata. Sini. Satu orang. Saya berada. Sini. Yang laki-laki sana. Yang laki-laki tuh pakai rompi. Yang tadi sudah berdiri. Tuh sini. 2 orang Pak Ishak bersama Pak Ishak. Bapak Ibu, kalau Bapak laki-laki Bapak Ibu, kalau Bapak laki-laki sejati, jangan peralat itu perempuan, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu-ibu. Benar? Sini laki-laki. Pak Ishak. Ambil mic, aku beresin nih. Dah 2, besar lagi, tinggi besar. Mas, keluarnya BOP. Iya juga. Iya sudah itu aja. Keluarnya BOP. Iya. BOP. Sama satu lagi Pak untuk. Enggak, satu dulu kita beresin. Satu saja belum tentu saya bisa jawab, apalagi mau tambah lagi. Keluarnya BOP. Betul. Orang mengeluh. Mau jadi menteri nggak? Mau jadi menteri? Cukup jadi PUPT saja Pak, karena lebih dekat dengan masyarakat tani. Tugas di Pucuk. Ini menghina saya. Ini sok pahlawan. Tahu aku datang di sini berikan 200 miliar tanda tanganku. Aku abaikan gajiku, aku abaikan SPJ-ku karena aku sayang petani. Kira-kira kamu dicintai atau saya? Sudah berikan enggak berapa miliar? Itu lewat tanda tangan. Makanya yang dulu masuk surga adalah yang saya dengar kata ustaz, kata guru saya Pak Fahri, yang masuk surga dulu adalah orang kaya dermawan dan pemimpin yang adil mencintai rakyatnya. Ini nggak usah gaya. BOP tahu nggak? Tanda tanganku 270 juta penduduk Indonesia menikmati. Tanda tangannya BOP ini tanda tangannya apa? BOP.
POPT Bapak. POPT bukan tugasnya petugas BOPT petugas BOPT pengamat organisme pengganggu tumbuhan. Oke, aku tanya apa keluarnya? Seperti tadi BOP saja dulu. Oke, aku tanya kalau mau sukses gimana? Yang saya ajarkan selama 5 tahun sampai sekarang. Kemudian maaf Pak Menteri, yang kedua karena kami iri hati sama PPL. Aku tanya. Begini, kurang dikenal kami Pak, itu iri hatinya, bukan masalah yang lain-lain. Oke. Kami ingin dikenal aja. Tenang. BOPT, saya tanya, dalam Islam itu iri hati bagus apa tidak? Bukan Bapak saya tanya, ini dulu, kan ada jenggotnya nih, ustaznya kalau saya lihat. Iri hati bagus nggak? Ada bagusnya Pak. Ketika kita iri hati untuk dikenal secara baik, itu insya Allah ibadah. Bukan iri hati karena terima BOP. Jangan dibuat. Nah, ini kok kayak mau masuk partai politik semua. Jangan. Ini dia bola balik enggak. Aku tanya, Mas siapa namanya? Ishak Sunandi. Pak Ishak Ustaz, Bapak iri karena itu terima BOP, Bapak belum. Nah, menurut Islam, karena Bapak Ustaz, baik apa buruk? Tidak baik Pak. Kenapa kecil? Perbesar. Ini tidak baik. Pakai mic ini. Ini enggak lantang. Tidak baik, tapi agama. Jangan pakai tapi. Tadi tidak ada tapinya. Iya. Tidak baik. Sudah. Bapak, aku katakan, kalau mengeluh tidak baik. Kalau mengeluh gagal. Ya. Kalau meminta hina, minta pada Tuhan kalau mau sukses. Siap. Bapak Ibu, kalau ada orang senang mengeluh, bawa proposal, itu tidak baik, hina di mata Tuhan dan mata manusia. Benar? Minta pada Tuhan. Kalau Allah yang memberikan, itu tak terhingga. Dan aku rasakan. Ini PPL sudah berapa tahun? POPT berapa tahun? Sudah menjadi THL itu 14 tahun, P3K baru 3 tahun. Mau lihat bedanya PPL POPT bedanya. Bahkan pernah tugas di kecamatannya senior kita yang kita kagumi, Pak Fahri Hamzah di Hutan. Nah, mau lihat bedanya POPT dengan PPL. Bukan. POPT yang menjadi menteri setelah 15 tahun dan masih POPT sudah 14 tahun masih lagunya aku seperti yang dulu. Bedanya apa? Mengeluh gagal, meminta hina, titik, minta pada Tuhanmu. Siapa? Jadi mulai sekarang ulangi, mengeluh gagal, meminta hina. Nah, selesai. Siapa? Doakan ya, doakan aku sehat, Pak Dirjen. Jangan janji, karena janji aku tidak takut ditagih mereka, tapi aku takut ditagih Tuhanku di akhirat kelak. Aku nggak takut sama mereka. Ya, tolong diskusi Pak Dirjen, Bu. Makasih ya. Tadi sumur bor ya. Ibu butuh pupuk nggak? Ambil langsung di belakang. Ya, 1 karung 1 orang. Oke. Pak Direktur, aku bagi pupuknya negara ya. Toh ini rakyatnya negara. Bisa. Jangan janji, berdoa. Oke. Berdoa ya. Kamu adalah anakku, aku tidak bedakan. Cuma anggarannya sangat terbatas. Oke. Nanti komunikasi ya Bu. Ya. Seandainya gajiku cukup, ambil semua, tapi saya sudah bagi untuk anak yatim piatu. Ya. Andaikan Anda bahagia semua, POPT seluruh Indonesia bahagia. Kalau kau mengambil saya, ambil aku, bawa pulang. Oke. Ya, makasih. Kami lebih dikenal itu aja, diberitahu keberadaan.
POPT aku sebut. Rekam. Aku rekam saya. Ada HP-nya. Ada. Sini. Cepat. Karena terlalu lama saya menderita miskin, PPL jadi PPL aku ingat. Aku bangga dengan POPT se-Indonesia. Semangat, mengeluh, gagal, meminta, hina kalau mau sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampaikan. Ya, orang baik cuma mau diingat. Ini orang TB, orang baik. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Danrem, Pak Kapolda, Pak Ketua, terima kasih. Saya harus melanjutkan perjalanan ke sebelah hari ini dan tembus ke Sulawesi Selatan juga nanti malam. Terima kasih, salam hormat buat keluarga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.